Nah, seseorang yang bersyukur dengan mendapatkan penderitaan apapun, insya Allah dia akan tetap bersyukur dan bersemangat. Seperti diri kita, dia anak saya, ketika saya tendang kan sakit sebenarnya itu. Dia sampai delosor, kena pintu dan berdarah, sakit. Tapi karena dia bersemangat, tidak terasa sakitnya. Tetapi kalau kita mengeluh, orang yang mengeluh itu meskipun di surga pun dia akan tetap mengeluh. Saya punya teman itu suka mengeluh. Sudah ada di hotel bintang 5, alah ternyata cuma seperti ini di hotel bintang 5. Terus mengeluh, ada alasan untuk mengeluh. Makanya kalau selama ini mitra suara kota suka mengeluh, tinggalkan. Karena kalau kita mengeluh akan sakit, dan pasti sakit, karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau kamu bersyukur maka akan kutambah nikmatnya. Dan bukan hanya nikmatnya, yang akan ditambah bahkan kuantitasnya. Kalau kita punya uang, kita bersyukur akan ditambah terus. Dan kalau kita kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka siksa itu akan sangat pedih, sakit sekali. Nah, tadi tentang buku yang kedua, ini yang kedua ya. Iya, tentang kedua. MPIM tadi masih tersedia. Buku Dilarang Miskin. Dilarang Miskin itu sebenarnya saya ambil dari sebuah hadis, katal faqr ayaguna kufron. Orang yang miskin itu akan sangat dekat dengan kekufuran. Dan memang miskin itu dilarang. Saya ceritakan banyak di buku Dilarang Miskin itu bahwa di antara ulama-ulama kita itu banyak yang kaya. Dan memang kita punya, terutama di buku Iblis Guruku ya, itu nanti kalau kita bedah, ada koridor yang kita pakai. Ada 5 hijrah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus berhijrah dari ragu menuju yakin. Kalau pengen sehat, tinggalkan yang meragukan, apapun bentuknya dan apapun resikonya. Itu hijrah pertama. Yang kedua, kita harus berhijrah dari riya menuju ikhlas. Riya itu kita berbuat agar dilihat Pak Bukhari misalnya. Kita berbuat agar dilihat siapa yang berbentuk manusia dan makhluk. Tendensi ya berarti tendensi. Pak ya. Nah, kita harus ikhlas. Mbak Yuli tahu apa artinya ikhlas? Tahu. Ikhlasnya seperti apa ini, Pak? Ikhlas itu kata orang rela gitu ya. Iya, enggak merasa apa-apa misalkan melakukan sesuatu gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, ikhlas itu ada caranya. Seseorang yang disebut ikhlas, Artinya bisa dilatih gitu, Pak. bisa dilatih dan awalnya dari syukur tadi itu. Seorang yang disebut ikhlas, kalau dia belum bersyukur tidak bisa disebut ikhlas. Iya. Setelah bisa syukur dia akan bisa bersabar. Iya. Setelah bisa bersabar, ikhlas, syukur dan sabar, dia akan bisa tahu saya itu sebenarnya mau apa sih. Dia fokus pada yang diinginkan. Oh, saya mau ini. Kemudian setelah bisa 3-nya, dia akan mendapatkan keyakinan dari Allah SWT. Akan mendapatkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa dan menjamin dirinya. Setelah bisa syukur, sabar, fokus dan yakin atas kebesaran Allah, maka dia akan bisa berdamai dengan segala kejadian, segala keadaan, dengan segala pihak, dengan orang apapun. Dia akan alhamdulillah, ini ilmu, ini ilmu seperti itu. Nah, buku Dilarang Miskin ini insya Allah saya targetkan Januari, karena Masih belum berarti ya, Pak ya? iya, ini satu-satunya buku yang referensinya paling banyak. Di atas 100 buku saya baca, saya masukkan untuk buku Dilarang, karena saya ingin ini buku terakhir saya yang tebal. Karena saya dikritik oleh penerbit-penerbit itu, kok jangan terlalu tebal Pak, jualnya mahal. Jadi bahkan buku Mabes ini karena diperas-peras hurufnya jadi kecil nih. Nah, saya sudah juga membuat beberapa novel yang tipis-tipis gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari pengalaman spiritual saya mengobati orang-orang sakit itu, sehingga banyak cerita, dan itu saya buat novel-novelnya. Insya Allah